Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX ya. Di video kali ini, karena masih banyak yang belum mengerti tentang multi time frame, maka Mimin akan mencoba membuat kembali BBMA multi time frame, yaitu sesuai dari PDF officialnya Cikgu Om Ali ya, supaya ya teman-teman bisa mengulang-ulangi file PDF-nya. Dan sebelumnya Mimin sudah pernah membuat cara memvalidkan Extreme, cara memvalidkan MHV di video-video sebelumnya, dan tips-tips reentry lainnya di YouTube Mimin ya. Tapi masih banyak yang bertanya, masih banyak yang request tentang multiple time frame, khususnya seperti yang ada pada PDF ya. Oke, di sini Mimin ada PDF officialnya Om Ali ya, BBMA Om Ali. Teman-teman mungkin sudah mendownload atau mendapatkan PDF ini baik dari channel Telegram Mimin atau dari channel-channel orang lain. Mungkin teman-teman sudah belajar tapi masih belum clear juga ya. Memang kalau kita membaca tanpa penjelasan, kadang-kadang ada orang yang paham, kadang-kadang ada yang mudah paham ya, tergantung kepada orangnya ya. Bahkan saya mendapatkan chat juga, bingung kalau tidak ada yang memperjelas lagi. Oke ya. Di sini kita fokus ke multi time frame ya. Reentry sudah banyak kita bahas di channel Mimin ya. Oke, di sini Mimin coba bahas tentang multiple time frame sesuai urutan yang ada pada PDF ya. Senserolos kita sudah pernah bahas juga. Oke, ini ya, multiple time frame monitoring ya. Oke, ini sangatlah penting. Kalau multiple time frame secara dasar itu, atau yang sebenarnya ya, secara basic, dasar, dan yang sebenarnya multiple time frame ini adalah perjalanan candle ya. Tetapi kadang-kadang bagi kita yang sudah memahami BBMA, kita akan mencari menggunakan BBMA code, RIM, RII, RMI ya, itu sebenarnya lebih mudah mengingatkan kita juga, tapi bergantung kepada masing-masing orangnya ya. Oke, di sini Mimin coba perdetail lagi tentang penjelasan yang ada pada PDF ya. Ini multiple time frame bermaksud perjalanan candle ya. Dalam satu candle time frame besar terdapat perjalanan setup pada time frame kecil. Perlu dilihat pada time frame kecil yang mempunyai banyak candlestick untuk perjalanan setup ya. Di sini contohnya misalnya satu candle monthly terdapat 4 candle weekly ya. Ada juga bulan yang mendapatkan 5 candle ya. Artinya satu candlestick monthly ini kalau dalam weekly ada 4 candle, dalam daily ada 20, dalam H4 ada 120. Itu baru satu candle monthly. Dan di dalam satu candle monthly ini, di monthly satu candle mungkin tidak ada setup untuk kita entry, tetapi dalam weekly kemungkinan besar ada, daily lebih ada, bahkan H4 lebih banyak ada. Nah, disinilah kita mencari sinyal dan setup. Kemudian juga dalam satu candle weekly terdapat 5 candle daily dan terdapat 30 candle pada H4. Ya, dan satu candle daily terdapat 6 candle di H4, 24 candle di H1, dan 96 candle pada time frame M15. Dan sebenarnya dalam PDF ini sudah dijelaskan ya. Di sini mungkin teman-teman tidak paham ya. Dan di sini perjalanan candle time frame kecil di dalam monthly ya. Di sini ditunjukkan ada satu candle momentum pada monthly ya. Dan di dalam satu candle ini kalau kita turunkan ke dalam time frame weekly akan ada re-entry ya. Dari sini ada re-entry kan, satu candle monthly ada 4 atau 5 candle weekly ya. Di sini 1 2 3 4. Dan di sini ada satu candle, ada satu setup re-entry di momentum, sinyal momentum dan re-entry pada weekly. Kalau kita tengok monthly, di sini tidak ada apa-apa, hanyalah sebatang candle momentum dari penerusan candle momentum yang ini, momentum awal ya. Oke, di sini jelas ada re-entry ya. Dalam weekly hanya mempunyai 4 perjalanan CS dalam satu candle monthly. Perjalanan setup tidak nampak perubahan ya.
Oke, di sini mungkin belum begitu clear. Kalau kita turunkan lagi kepada daily, dia akan lebih jelas dan lebih clear lagi perjalanannya seperti ini ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada rejection atau ekstrim BB mendatar ya. Di sini Mimin contohkan ya. Nah, di sini ada rejection atau dikenal ekstrim BB mendatar, di sini ada TP wajib, di sini ada MHV ya kan. MHV ada candle arah, ada re-entry, ada momentum. Ya, di sini lengkap karena di dalam re-entry yang simple di daily, di weekly, di daily memberikan perjalanan yang lebih kompleks ya, karena candle daily lebih banyak daripada candle weekly. Nah, disinilah kita akan mendapatkan sinyal dan setup. Dan di sini juga dijelaskan ya, di time frame daily terdapat 20 candlestick. Di sini perjalanan setup nampak jelas. Jika terdapat re-entry di daily, ia merupakan entry untuk setup only ya. Jadi re-entry yang ada pada daily ini adalah merupakan puncanya daripada candle monthly. Dan kalau kita melihat kepada time frame 4 jam, itu akan berlaku setup yang sangat jelas ya, perjalanan atau struktur yang sangat jelas. Di sini dimulai daripada ekstrim. Di sini ya, ada TP wajib, ada MHV. Kita marking setiap MHV, ada CSAK di sini ya. Kemudian di sini ada re-entry dan ada momentum. Nah, momentum ini kan yang teman-teman mungkin sering terkena. Kenapa setelah momentum dihampat naik sampai ke top BB? Ya, ingat ya, momentum pada hampat adalah CSAK pada daily. Jadi kalau dia naik sampai ke top BB H4, bermaksud dia ingin melengkapkan setup pada daily. Sehingga dia naik ke M5 M10 high, H4 adalah top BB. Di sini ya, di sini berlaku rejection ya. Di sini disebut re-entry lagi. Kenapa? Karena ini zonnya daily. Ya, jadi kalau kita masuk re-entry setelah CSAK, setelah momentum keluar dulu. Dia bergantung kepada kondisi market ya. Tapi lebih selamat apabila ada sinyal di daily, CSAK dan momentum D4, kita lebih baiknya menunggu re-entry pada daily ya. Time frame yang membuat sinyal itulah yang kita ikuti. Oke? Oke, di sini mungkin teman-teman bisa baca-baca. Sekarang Mimin ingin tunjukkan kepada chart ya. Di sini Mimin tunjukkan ilustrasi. Mungkin teman-teman nanti bisa baca-baca di yang sudah dijelaskan pada PDF. Di sini Mimin tunjukkan ya. Lebih kepada chart ya. Di sini kita akan lihat daripada weekly mungkin ya. Di sini Mimin ingin bagi yang lebih clear saja ya, agar teman-teman mudah dalam memahami. Oke. Kalau tengok weekly, di sini ada CSAK sell ya, dia belum sampai ke re-entry sell ya, tapi dia terjatuh. Kalau kita tengok pada daily, di sini sebelumnya ada momentum, dia naik ya. Sebab apa dia tidak naik sampai ke top BB atau MA5 MA10 weekly? Karena pada daily ini belum ada candle arah kukuh buy ya. Selama belum ada arah kukuh, dan ini persilangan pertama MA50 dan MBB, dia masih berpotensi untuk turun ya. Oke, kalau kita dapat sinyal CSAK weekly, momentum daily, jadi kita monitor re-entry pada daily dan kemungkinan re-entry pada weekly-nya ya. Kita turunkan kepada H4. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita mengambil re-entry daily, teman-teman bisa lihat pada H4. Di sini ada
rejection, ya, ini ekstrim BB mendatar. Bagaimana cara kita tahu dia ekstrim BB mendatar? Di H1 harus ada ekstrim TP wajib MHV. Ya. Di sini ada ekstrim ya. Di sini ada TP wajib dan MHV. Oke. Sekarang kita tandai zone tertinggi, kemudian dia datang balik ke area ini. Kini kita anggap adalah MHV. Ya, kita turunkan pada H1. Di sini ada MHV juga. Nah, apabila teman-teman tidak yakin dengan re-entry, simpelnya begini. Re-entry ini valid apabila re-entry daily valid apabila H1 muncul momentum sell. Ya, re-entry H1 ini adalah re-entry yang memvalidkan perjalanan pada daily. Ya, itu simpelnya. Ya, kalau kita melihat kepada H4, momentum pada H1 adalah CSAK, ya, dan re-entry. Inilah setup multi time frame yang kalau kita menggunakan secara sinyal dan setup, bukan secara perjalanan candle ya. Tapi kalau kita melihat secara perjalanan candle seperti yang dijelaskan dalam PDF, di sini kita bisa melihat ada satu candle arah kuku sell ya. Nah, candle arah kuku ini dia perjalanan yang sudah berjalan. Dia bukan terletak pada re-entry, tetapi candle yang sedang berjalan. Di dalam candle yang sedang berjalan ini di H4 akan ada resetup, ada momentum, ada re-entry ya. Kemudian ada momentum lagi, ada re-entry ya. Padahal di sini candle-candle yang berjalan, bukan candle yang membuat setup. Sama juga seperti candle yang ini ya. Candle yang ini dia sudah membuat re-entry, dia berjalan ya. Berjalan, kita lihat pada H4 di sini akan ada re-entry karena satu candle daily adalah 6 candle H4. 2, 4, 6. Kita tunggu aja. Kalau kita mau fokus sell, tunggu aja sinyal yang memberikan sell. Kalau kita belum berani masuk di area ekstrim atau MHV, kita tunggu dia memberikan CSAK dan re-entry. Dan re-entry ini kalau CSAK di H4, H1 pasti wajib momentum dan re-entry. Inilah kalau kita kombinasikan candle dengan setup ya. Oke, kalau misalnya belum clear di sini Mimin akan tunjukkan sesuatu yang lebih clear ya. Oke, di sini kalau kita ambil time frame besar, lebih jelasnya kita ambil candle-candle yang sudah berjalan ya, bukan pada re-entry. Misalnya seperti ini. Ini ada candle arah kuku sell dan ini re-entry sell. Kalau kita ambil di re-entry sell ini di time frame weekly ya, kita coba. Nah, ya, di sini kebetulan sudah berlaku re-entry. Ya. Tetapi kalau kita ambil candle yang berjalan yang ini ya. Candle yang ini dia bukan lagi di zona re-entry monthly. Tetapi satu candle ini akan ada setup di weekly. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada momentum, di sini ada re-entry ya. Ada re-entry lagi di sini, semua area-area re-entry. Dan kalau kita lihat lagi di dalam satu candle momentum weekly yang ini di time frame daily akan ada setup. Ya, di sini ada re-entry. Ya, ada re-entry. Nah, begitulah kalau kita ambil perjalanan candle. Ya, seperti yang ada pada PDF ini. Ya, perjalanan candle. Nah, jadi di dalam satu candle time frame besar akan ada setup yang lebih jelas pada time frame kecil.
Contoh, Mimin tandai dua candle ini. Dua candle daily yang running setelah hari entry. Di H4 akan ada re-entry sekali, re-entry setelah CSAK. Nah, kalau kita turunkan lagi kepada H1, di sini akan ada re-entry berkali-kali. Di sini pertama ada momentum, ada re-entry, di sini juga ada momentum, ada re-entry. Ini kurang nampak re-entry-nya karena itu semalam news ya. Dan di dalam perjalanan candle ini, kalau kita turunkan 15, di sini akan nampak yang lebih jelas ya. Di sini ada momentum, dia naik sampai ke top. Kenapa? Karena ini adalah sinyal dan setup pada H4. Dan kalau kita melihat di sini ada momentum, naik lagi re-entry, ini juga bermula dari re-entry H1. Seperti itu ya. Sekarang Mimin contohkan yang bukan pada news ya. Oke, di sini ada re-entry weekly. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini juga ada candle yang naik. Ya, sekarang tengok pada daily. Akan ada ekstrim, TP wajib, MAV, CSAK, momentum re-entry setelah momentum. Ya, di sini mungkin ada CSAK, re-entry tidak kelihatan pada daily. Tapi kalau kita lihat pada H4, di sini ada sesuatu yang lebih jelas. Di sini ya, di sini ada ekstrim kembali, dan di sini ada momentum. Di sini juga re-entry setelah momentum di H4 kurang clear, ya. Tapi kalau lihat di H1, nah dia lebih clear, ada momentum re-entry di pertemuan mid BB, ya. Makanya oleh sebab itu kita perlu melihat time frame besar. Dan di time frame kecil kita tinggal mengikuti saja, jangan lawan tren ya. Jadi sekurang-kurangnya kita lihat daily lah. Sekurang-kurangnya lihat daily untuk entry-entry pada H4, H1 dan M15 ke bawah. Oke, itu multi time frame. Mungkin untuk lebih detail teman-teman bisa mempraktek ya. Mimin tidak bisa mendetailkan lagi. Teman-teman bisa baca-baca juga di sini ya. Mimin rasa sudah lebih dari cukup ya, silahkan dipraktek. Di sini sudah jelas multi time frame dari perjalanan candlenya. Jadi caranya teman-teman tandai saja candle yang berjalan pada time frame yang lebih besar, misalnya pada monthly ya, pada weekly, dan turunkan ke time frame bawah. Itulah multi time frame yang sebenarnya. Makanya Cikgu Oma Ali sebelum membahas lebih lanjut di awal-awal PDF itu, Cikgu Om Ali menjelaskan tentang candle ya. Mana candle? Oh, ini ya. Nah, ada high ya, ada close, ada low, open candle, sini close, high. Nah, ini ada maksudnya. Maksudnya di perjalanan candle. Oke ya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambahkan kepahaman dari multi time frame perjalanan candle, dan yang mana dalam perjalanan time frame besar itu akan ada sinyal dan setup di time frame yang lebih kecil ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan Mimin dalam penyampaian. Silahkan koreksi di kolom komentar. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.